Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Hadi Suprapno. Yang saya hormati Bapak dosen dari mata kuliah Psikologi Belajar, Bapak Hanif Mahadun. Yang saya sayangi, mahasiswa seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ghifari Abdul Khobir dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan dari peta imajinasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas psikologi, mata kuliah Psikologi Belajar. Tugas yang saya ambil, judul yang saya ambil dalam peta imajinasi ini adalah konsep dasar, sejarah, dan tujuan psikologi belajar. Pengertian dari psikologi belajar ataupun konsep dasar dari psikologi belajar yakni memahami sikap, karakter peserta didik yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor bawaan. Jadi tugas dari belajar psikologi belajar yakni adalah memahami sikap, karakter peserta didik yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor bawaan. Contoh dari faktor lingkungan yakni faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, maupun faktor lingkungan yang lain. Dan contoh dari faktor bawaan yakni faktor penyakit, faktor ketergantungan mental, faktor perasaan hati, dan lain-lain. Terus sejarah psikologi belajar. Sejarah psikologi belajar ditandai mulai pada perkembangan pada abad ke-19. Pada abad ini munculnya teori dari Kopernikus tentang bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta, dan munculnya penemuan brilian dari berupa teleskop dari Galileo, dan munculnya dua teori dari Descartes dan Isaac Newton menandai awalnya perkembangan pada abad ke-19 ini. Terus perkembangan ke abad 20. Perkembangan pada abad 20 ditandai munculnya dua buku, The Psychology of Religion karya Diller Starbuck dan The Varieties of Religion Experience dari William James, yang menjadi simbol awal perkembangan pada abad ke-20 ini. Perkembangan pada abad ke-21 ditandai dengan mulai banyaknya metode pembelajaran secara transdisipliner. Terus mulai bertambahnya atau berkembangnya integrasi pada bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, serta relevansi terhadap globalisasi mulai diperhatikan. Lalu kita beralih ke tokoh penting dalam psikologi belajar. Ada Ahmad Ibnu Sahal Al-Baihaqi. Beliau memaparkan bahwa penyakit jiwa merupakan penyakit yang harus diperhatikan, tidak hanya penyakit raga saja. Beliau juga menyindir pada waktu masanya beliau hidup, banyak tokoh-tokoh penting terlalu banyak memperhatikan pada bidang penyakit raga dan melalaikan pada perhatiannya terhadap penyakit jiwa. Terus ada Ibnu Sina. Beliau mendefinisikan jiwa dibagi menjadi 3, yakni jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Jiwa nabati meliputi kecukupan gizi, lalu nutrisi yang membentuk suatu jiwa menjadi jiwa yang baik dan sehat. Terus jiwa hewani
yakni meliputi daya penggerak dan daya persepsi. Lalu ada jiwa rasional yang tidak selalu menentu, kadang bisa menjadi jiwa nabati maupun jiwa hewani. Terus ada Al-Ghazali, beliau juga memaparkan psikologi atau jiwa dibagi menjadi 4, yakni sifat rubaniyah, sifat haywaniyah, dan sifat sa'niyah, lalu ada sifat syaitoniyah. Sifat rubaniyah yakni beliau memaparkan bahwa jika manusia memakai akal pikirannya secara baik dan taat, maka akan sepadan dengan Rob atau pencipta. Lalu ada sifat haywaniyah. Sifat haywaniyah ini akan keluar apabila manusia hanya menuruti nafsu dan syahwat yang membuat mereka menjadi lebih hewan daripada hewan asli. Lalu ada sifat sa'niyah. Sifat sa'niyah ini adalah sifat manusia seperti hewan buas. Apabila manusia hanya mengikuti kata emosi, perasaan yang banyak mendapatkan bisikan-bisikan dari setan, maka akan masuk dalam sifat sa'niyah, yakni sifat hewan liar, hewan buas, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan lain-lain. Ada sifat syaitoniyah. Sifat syaitoniyah ini akan muncul apabila manusia hanya menuruti hawa dan nafsu dan akan membangkang pada Tuhannya, melebihi dari syaiton. Makanya manusia menurut Al-Ghazali, jiwa manusia menurut Al-Ghazali dibagi menjadi 4. Apabila memiliki sifat rubaniyah akan melebihi dari sifat Rob atau pencipta, dan apabila mempunyai sifat hewaniyah akan jauh lebih kejam daripada hewan asli, lebih parah dari hewan asli. Sifat sa'niyah, manusia akan lebih ganas, lebih liar, lebih buas daripada hewan buas. Dan sifat syaitoniyah, manusia akan lebih pembangkang daripada syaiton. Itu menurut Al-Ghazali. Kita lanjut ke tujuan psikologi belajar. Tujuan mempelajari psikologi belajar yakni memahami karakteristik peserta didik. Jadi kita harus memahami dulu karakter peserta didik untuk mencari strategi atau cara pengajaran yang lebih efisien dan lebih cocok kepada peserta didik. Soalnya di zaman sekarang peserta didik itu banyak sekali sifat-sifatnya dan kepribadiannya. Jadi kita harus mempelajari, memahami, lalu kita harus mencari jalan keluar atau solusi untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang kita dapat sesuai dengan pemahaman mereka sendiri-sendiri. Lalu ada yang kedua, memilih strategi. Memilih strategi ini dilakukan setelah memahami karakteristik. Apa sih pentingnya memilih strategi? Misal kita memiliki murid yang sangat sulit dalam metode penjelasan secara lisan, dan murid itu bisa paham atau mudah masuk materinya lewat pembelajaran secara pembelajaran secara game atau praktek. Maka kita harus mengajarinya dengan cara praktek dan tidak dengan materi lisan saja. Terus menciptakan suasana yang kondusif. Apabila peserta didik dan pendidik memiliki jalan yang enak, metode yang enak, maka akan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang terakhir, memberi motivasi belajar. Apabila sudah memahami karakteristik masing-masing peserta didik
terus menentukan atau memilih strategi yang sesuai dengan peserta didik, lalu telah terciptalah suasana pembelajaran yang kondusif, maka langkah yang terakhir adalah memberi motivasi belajar. Memberi motivasi belajar ini sangat penting dan sangat berpengaruh pada tujuan pembelajaran psikologi belajar. Tujuan belajar dan memberi motivasi belajar ini, memotivasi peserta didik akan membangun jiwa dan semangat peserta didik untuk lebih belajar dan lebih giat untuk mencari dan lebih giat untuk belajar. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, mohon dijelaskan secara rinci. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.